Halo, perkenalkan nama saya Jessi Rosianti dengan nomor induk mahasiswa 20123053 dari kelas C223 Informatika. Pada video ini saya akan menyampaikan refleksi selama mengikuti mata kuliah Internet of Things atau IoT selama 1 semester. Memberikan feedback terhadap dosen pengampu serta menjelaskan satu ide inovasi IoT yang menurut saya dapat diterapkan di masa depan. Selama 1 semester mengikuti mata kuliah IoT, ada banyak hal yang baru saya pelajari, terutama yang paling menarik menurut saya itu adalah ketika mempelajari MQTT dan bagaimana cara mengendalikan perangkat seperti LED melalui internet sehingga bisa dinyalakan secara otomatis melalui HP gitu. Dan ini juga merupakan materi yang paling bermanfaat bagi saya karena berkaitan langsung dengan penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari, terutama penggunaan sensor, microcontroller, dan komunikasi data melalui internet gitu. Materi tersebut membuat saya memahami bagaimana berbagai perangkat pintar yang sering kita gunakan ini sebenarnya bekerja gitu. Salah satunya adalah dengan menghubungkan ke MQTT dengan notifikasi dapat dilihat dari Telegram misalkan, dan itu sangat-sangat menambah wawasan saya terhadap IoT seperti itu. Praktikum yang paling saya sukai adalah saat diadakannya tugas praktikum yang dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok itu punya banyak ide terkait proyekan IoT-nya, dan itu membuat saya jadi mudah belajar jenis alat IoT lainnya gitu ya, apa saja, karena saling berbagi pengalaman praktik dari kelompok lain juga. Dan ya, rasanya cukup menyenangkan ketika program yang dibuat itu berhasil berjalan sesuai yang diharapkan. Adapun kendala yang sering dialami saya ya adalah saat menghubungkan laptop ke MQTT, terkadang perangkat itu tidak terdeteksi atau terjadi error karena adanya proteksi antivirus yang aktif secara real time. Terus beberapa kali itu menghambat proses koneksi antara Arduino atau ESP dengan MQTT brokernya gitu. Tapi setelah dilakukan pengecekan dan penyesuaian pengaturan, masalah tersebut dapat diatasi. Selanjutnya saya ingin memberikan feedback terhadap dosen pengampunya. Menurut saya, cara dosen menyampaikan materi sudah sangat baik. Penyampaiannya itu santai tetapi tetap teliti. Materi itu kan lebih cukup kompleks ya. Tapi dosen juga menjelaskan langkah-langkah praktikum dengan jelas sehingga mahasiswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Kesesuaian antara materi teori dan praktik juga sudah sangat baik karena apa yang dipelajari di kelas dapat langsung dicoba saat praktikum. Dan untuk interaksi dosen dengan mahasiswa juga sangat positif. Pendekatan yang tidak terlalu menuntut membuat suasana belajar terasa nyaman dan tidak tegang. Justru dengan pendekatan tersebut saya merasa lebih termotivasi untuk belajar dan mencoba hal-hal baru secara mandiri. Selain itu, kedisiplinan dosen dalam mengajar juga sangat baik. Hal tersebut secara tidak langsung mendorong saya untuk ikut disiplin selama mengikuti perkuliahan. Dan menurut saya, untuk depannya mungkin bisa ditambahkan lebih banyak studi kasus atau contoh penerapan IoT di dunia industri itu agar mahasiswa memiliki gambaran yang lebih luas mengenai implementasi teknologi IoT. Dan lanjut ke ide inovasi yang saya buat, yaitu sistem pengharum ruangan otomatis berbasis IoT. Permasalahan yang ingin diselesaikan adalah kan munculnya bau tidak sedap misalkan di dalam ruangan yang sering mengganggu kenyamanan. Pengharum ruangan biasanya kan bekerja berdasarkan waktu tertentu ya, bukan berdasarkan kondisi udara yang sebenarnya. Jadi cara sistem kerja ini adalah menggunakan sensor deteksi udara untuk mendeteksi adanya gas atau bau tidak sedap. Sensor ini mendeteksi bahwa kualitas udara menurun nih misalkan dan melewati batas yang telah ditentukan. Microcontroller akan secara otomatis mengaktifkan penyemprot pewangi ruangan. Setelah itu data kualitas udara dapat dipantau melalui smartphone karena sistem terhubung dengan internet, dan sensor utama yang digunakan adalah sensor gas MQ135 yaitu untuk mendeteksi kualitas udara serta sensor suhu dan kelembapan untuk mendukung pemantauan kondisi ruangan. Adapun manfaat dari inovasi ini adalah menjaga kenyamanan ruangan secara otomatis, menghemat penggunaan pewangi karena hanya digunakan saat diperlukan saja, serta membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan sehat baik di rumah maupun di tempat umum. Sebagai penutup mungkin saya simpulkan bahwa mata kuliah IoT ini memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya. Saya berharap teknologi IoT terus berkembang dan mampu menghadirkan lebih banyak solusi inovatif untuk membantu kehidupan manusia di masa depan.